Jadi bukan kita yang memiliki segala sesuatu yang kita punya di dunia ini, tetapi segala sesuatu yang kita punya itu diberikan Allah hanya sebagai fasilitas agar kita beribadah. Jadi saat apa yang kita punya diambil atau kita tidak punya seperti yang orang lain punya, ya santai aja, karena yang kita punya itu hanya sebagai fasilitas kita untuk beribadah. Begitu. Ini sambil ngomong sama diri sendiri juga ini. Karena sejujurnya pada prakteknya tidak segampang yang ditulis dan tidak segampang teorinya. Bersabar itu susah. Gitu Teh Yani. Ya, terima kasih Bu Dian. Sama-sama. Jadi sabar itu belajarnya setiap hari. Masya Allah. Kita belajar aja masih tetap kepleset. Nah, iya. Gimana kalau nggak belajar ya? Kalau yang saya share quotes yang semalam ya, semalam apa kapan ya? Saya nitip ke salah satu tim tuh. Apa ya? Jika kita tidak ingin belajar, maka siap-siaplah untuk mendapatkan keperihan kebodohannya. Iya. Ya, semoga keberadaan kita di sini menambahkan keistiqomahan kita. Amin. Untuk lebih dekat lagi mengenal Allah. Amin. Ya, baik, terima kasih Bu Dian atas evaluasi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah Bu Dewi sudah bergabung bersama kita. Saya serahkan selanjutnya kepada Bu Dewi untuk menemani teman-teman di sini. Mangga Bu Dewi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pada banyak yang off ya videonya. Mungkin lagi pak-pik-pak sambil di dapur. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, teman-teman salihah. Saya mau lihat senyumnya dulu dong. Mana senyumnya? Alhamdulillah. Cantik-cantik ya, alhamdulillah nggak ada yang ganteng di sini. Tapi kadang-kadang katanya ada yang ganteng juga sebelahnya yang ikutan ya, nggak apa-apalah. Mudah-mudahan bisa barokahnya juga ya, insya Allah. Amin. Ya, di pagi hari ini, alhamdulillah kita dikumpulkan lagi oleh Allah dalam majelis yang insya Allah barokah ya. Kenapa barokah? Karena insya Allah di majelis ini kita sama-sama membicarakan tentang kekasih kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di majelis ini tiada lain dan tiada bukan. Pertama kita ingin mencari keridhaan kekasih kita. Kedua kita ingin mendapat cintanya dari kekasih kita ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sih sudah cinta ya dan cinta terus. Tapi kita Bu Dewi ke-mute. Padahal saya nggak nge-mute, jalan sendiri. Ayo loh. Bentar Bu Dewi, saya mute dulu semuanya ya, bentar. Nah, silakan dinyalakan lagi Bu Dewi. Ya. Sampai di mana tadi kepotongnya? Jangan dari awal. Enggak. Ya. Ya. Jadi insya Allah kita di sini ingin menambah lagi ya kecintaan Allah kepada kita. Dan salah satu caranya apa? Yaitu dengan cara kita mencoba membalas cintanya. Ingin menjadi kekasihnya juga. Nah, salah satu poinnya adalah bagaimana menjadi kekasihnya Allah, menjadi hamba Allah yang sabar. Nah, ini sabar udah jilid keberapa ya pembahasan tentang sabar? Mudah-mudahan sudah tambah bisa bersabar ya teman-teman. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas tentang poin-poin apa saja sih yang jadi penghalang kesabaran ya. Ternyata intinya apa penghalang kesabaran itu?
dunia. Ya. Ada cinta segitiga antara kita, Allah dan dunia. Nah, betapa dunia ini ya yang dikatakan hanya satu bagian saja dari kasih sayangnya Allah, itu bisa membuat seorang manusia itu lupa diri, lupa ingatan, lupa siapa identitas dirinya sesungguhnya. Ya, yaitu dia seorang hambanya Allah yang di sini, dan dunia ini bisa melupakan dia tuh lagi ngapain ya. Ibarat kita lagi mudik ya, lagi mudik di tengah jalan, kita melihat sesuatu, sampai sesuatu itu bikin kita lupa bahwa kita lagi mudik ya. Padahal orang tua kita ya di kampung sana ada yang menunggu kita. Ini kemana gitu ya, nggak ada kabarnya, ngilang gitu ya, karena sibuk dengan sesuatu yang ada di tengah jalan tadi. Nah, seringkali dunia itu membuat kita seperti itu. Nah, ada kalanya ada yang membuat gusar ya di dunia itu. Ada yang kalanya bikin kita sedih, bahagia. Nah, dan itu seringkali tambah melupakan. Kesedihan tambah melupakan kepada Allah, kebahagiaan pun apalagi gitu ya. Tambah bikin lupa sama Allah. Nah, dan insya Allah, kenapa tadi saya sampaikan bahwa insya Allah forum ini berkah ya. Tidak hanya forum ini, insya Allah forum apapun, majelis apapun yang isinya adalah mengingat Allah, ingin menambah kecintaan kepada Allah, insya Allah kita di situ barokah. Ya, sehingga mudah-mudahan dengan forum ini kita yang awalnya tadinya mungkin sempat teralihkan dengan sesuatu yang ada di tengah jalan tadi ya, yaitu dunia ini. Nah, di forum ini mudah-mudahan menjadi salah satu forum yang mengingatkan kita kembali bahwa kita lagi dalam perjalanan. Bukan perjalanan mudik ya, tapi perjalanan pembuktian cinta. Nah, ini teman-teman yang ngikutin dari awal-awal mungkin sudah ngeh ya, apa sih maksudnya perjalanan pembuktian cinta ya. Ya, karena sebetulnya kehidupan ini sebuah kisah. Kisah apa? Kalau ibarat sinetron ya, kita sering dengar bahwa hidup itu adalah panggung sandiwara. Jadi ibarat sinetron ya, setiap hari, setiap detik ada episode baru. Ya. Siapa sutradaranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa judul sinetronnya? Kisah Cinta Segitiga. Itu ya judul sinetronnya. Karena kita di dunia ini Allah turunkan untuk apa? Untuk membuktikan cinta kita kepadanya. Ya, kita di alam ruh pernah dulu bersumpah kepada Allah bahwa kita hanya akan mencintainya, hanya akan menjadikan Dia satu-satunya ilah kita, Rabb kita. Nah, Allah ingin buktinya. Mana buktinya? Sehingga Allah turunkan kita di bumi ya untuk membuktikan sumpah kita tadi. Tapi Allah kasih ujian cinta tadi dengan Allah hadirkan dunia dan seisinya ini. Benar nggak kamu cinta? Jangan-jangan ketika aku kasih godaan nih, kamu lupa sama cintanya. Jadi kamu mendua, gitu ya. Bahkan lupa dengan cinta sejati kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah mudah-mudahan di sini ada salah satu forum mengingatkan kita akan cinta sejati kita, cinta hakiki kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak lupa jalan pulang, ya. Tidak lupa sedang melakukan perjalanan. Insya Allah. Nah, poinnya adalah masih tetap seperti poin minggu kemarin, bahwa ketika kita ingin menjadi kekasihnya Allah, salah satu poinnya adalah bersabar. Memang saya sengaja sesi sabar ini berjilid-jilid, ya, karena luar biasa, ya. Karena maksudnya luar biasa. Tadi seperti yang dikatakan Budian, setiap hari apa Budian? Ada saja ya episode baru untuk menguji kesabaran tadi. Apakah dengan setiap episode yang Allah berikan kita tetap mencintainya, bisa bersabar dan tetap mencintai Allah atau tidak? Nah, oke ya. Nah, minggu kemarin sudah bahas tentang penghalang sabar. Ternyata penghalangnya adalah dunia dan seisinya. Minggu ini saya ingin bahas masih tentang sabar terkait dengan sebelumnya ada poin-poin ya, poin-poin bagaimana kita caranya bersabar. Nah, ini saya tambahkan lagi poinnya. Cara bersabar. Ya. Cara bersabar yaitu dengan apa? Ya. Sabar ini, nah saya share screen ya, teman-teman. Jadi Tayani, kenapa nggak bisa share screen ya? Tolong jadi co-host dulu. Nah, teman-teman, jadi sebetulnya ketika kita membahas sabar, kita lagi bahas apa sih? Lagi bahas masalah, ya. Karena sabar itu
berkaitan sekali dengan masalah. Ya, kita sudah sempat sedikit bahas tentang masalah, tapi kita buka lagi ya pembahasan ini karena ada beberapa teman-teman juga sepertinya baru bergabung. Dan insya Allah teman-teman yang sudah gabung, kalau misalnya merasa pembahasannya diulang, dalam mencari ilmu, insya Allah ya, sesuatu yang diulang itu bukannya tambah bodoh, tapi tambah apa? Tambah faham. Ya, insya Allah. Allah mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang lebih kepada teman-teman ya, Allah berikan taufik sehingga setelah ini tambah lagi dimudahkan untuk bersabar. Sudah muncul belum ya screen-nya? Sudah ya? Nah, ini ya pembahasan terakhir di minggu kemarin ya tentang cinta segitiga. Ini ya, dunia inilah yang membuat kita sulit bersabar. Karena kita fokus mencintainya, bukan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin oleh dunia. Ya, harusnya nya itu pengen nya sama Allah. Pengen diakui, dicintai. Nah, itu sama Allah. Insya Allah nggak kecewa. Ya, kalau pengen nya ke dunia itu yang bikin sulit sabar. Ya. Nah, teman-teman, saya mau nanya nih, teman-teman boleh dibuka mic-nya atau di kolom chat boleh nanti tolong bacain sama Bu Iris atau Teh Hani ya. Nah, teman-teman, menurut teman-teman, ya masalah itu anugerah atau musibah? Ayo ngaku. Menurut teman-teman, masalah itu anugerah apa musibah? Anugerah. Dewi. Anugerah. Siapa yang merasa itu musibah? Angkat tangan. Gini ya, ada prinsip dalam psikologi itu, ya. Kalau pengen masalahnya selesai, langkah pertama adalah ngaku, ya. Kalau nggak ngaku, jaim, nah itu biasanya masalahnya sulit selesai. Nah, coba tolong jujur, menurut teman-teman saat ini, ya, kan pasti punya masalah nih, soalnya kelihatan nih wajahnya wajah-wajah banyak masalah kayak saya. Ya. Nah, masalah itu anugerah atau musibah? Jujur. Ayo. Anugerah. Anugerah. Berarti nggak ada masalah lagi dong. Ya, nggak usah dibahas. Udah bisa sabar kalau mau menganggap masalah itu anugerah. Musibah. Dan kalau menganggap masalah itu anugerah, nggak ada lagi yang galau, sedih, nangis, ya, pusing, putus asa, nggak ada. Nah, musibah itu kan akhirnya jujur ya. Menganggap masalah itu adalah anugerah. Ibarat dapat uang 1 triliun anugerah bukan? Harusnya gimana orang dapat uang 1 triliun? Halal nih, dapat hadiah tiba-tiba nih. Misalnya senang. Happy-nya kayak gimana? Wah, ya. Masya Allah. Aja. Mau umrohin seluruh keluarga gitu ya kali ya, mau haji, mau apa gitu dapat. Betul. Nah, ketika dapat masalah, kita nangis-nangis berarti kita sedang menganggap masalah itu sebagai musibah. Ya. Nah, padahal dalam surat Asy-Syura ayat 30 dikatakan ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mohon maaf saya lagi berhalangan ya, jadi saya langsung terjemahannya. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Itu karena kamu, kata Allah ya. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan. Nah, jadi teman-teman, ketika kita memandang masalah dari sudut yang berbeda, insya Allah bisa membuat kita bersedikit ya, bukan sedikit, atau mungkin bisa mudah untuk bersabar. Ya, jadi merubah mindset terkait masalah itu sendiri. Nah, hari ini kita belajar ya sedikit demi sedikit. Banyak sih cara untuk merubah mindset. Ya, silahkan dipelajari di tempat lain. Nah, di sini insya Allah saya akan nge-share sedikit apa yang selama ini coba saya praktekkan ya dalam kehidupan ketika menghadapi masalah sehingga iya sedikit banyak bisa bersabar gitu ya. Enggak seperti dulu banget ya, ada masalah pengennya apa ya, kalau bahasa Sundanya dihaok gitu ya, namanya ibu-ibu bahasa Indonesianya ya itulah gitu ya, pengennya marah-marah lah itu ya. Nah, ini sudah saya bahas di minggu yang lalu, nggak tahu ya minggu kapan, nah, tentang musibah. Nah, jadi teman-teman, kita menganggap musibah itu adalah sesuatu yang buruk, padahal di dalam surat ini nih An-Nisa ayat 9, di sini kita bisa belajar ya terkait musibah itu apa sih ya. Musibah itu adalah sesuatu yang menimpa, asoba ya, menimpa kita. Nah, yang menimpa kita, nah ada 2 macam. Kalau ada yang berupa musibah itu hasanah ya, berupa kebaikan. Nah, ini
biasanya disenangi oleh manusia. Kalau musibahnya itu yang menimpa itu berupa kebaikan. Tapi ada yang berupa keburukan ya atau sayyi'ah. Ya, sehingga ketika yang menimpa itu berupa keburukan, maka biasanya reaksinya adalah sedih. Ya, biasanya reaksinya sedih. Wajar ya, jadi tenang teman-teman ya. Jadi ketika dapat musibah sedih itu manusia banget. Nah, berarti emang kita manusia gitu ya. Nah, manusiawi banget. Kemudian, nah, cara pandang terkait musibah ini ya, teman-teman. Jadi ada kalanya, nah ini prinsip pertama nih, harus teman-teman pahami bahwa yang namanya musibah itu adalah kehendak Allah. Allah yang memiliki seluruh alam ini, ya. Allah juga yang memiliki semua benda-benda yang ada di alam, dan Allah juga yang memiliki semua kejadian-kejadian, Allah lah pemilik semuanya. Nah, sehingga semuanya musibah itu, baik apakah dia itu tadi berupa hasanah ataupun sayyi'ah, maka itu adalah kehendak Allah dan pasti baik. Nah, itu dulu mindset yang harus kita tanamkan, ini kehendak Allah, pasti baik. Minggu kemarin sudah minggu kapan ya, saya contohkan terkait apa tuh, ada seseorang yang konsul sama guru saya ya, terkait masalah suaminya yang pokoknya kalau tiap hari itu berantem gitu ya. Kalau udah berantem, kebun binatang keluar semua gitu ya, dari mulai binatang berkaki 1 sampai kaki 4 gitu ya. Nah, dan ternyata mudah ya ditolong Allah ketika fokus kepada bahwa ini adalah kehendaknya Allah. Nah, jadi teman-teman yang baru gabung silahkan kalau mau buka-buka, karena ini materi satu dengan materi lainnya sangat terkait, bisa di FB-nya buka rekaman-rekaman sebelumnya ya. Nah, jadi mindset pertama adalah ini kehendak Allah pasti baik. Ini adalah sesuatu yang baik. Nah, itu ya harus diulang-ulang, ini baik, ini baik. Ya, ini salah satu cara kita untuk bisa berbaik sangka juga sama Allah. Ya. Ini pasti baik. Ya. Jadi, nah, dan manusia seringkali memandang masa musibah itu, ya, kalau tadi dikatakan yang hasanah itu menyenangkan, ya, maka dia menganggap itu adalah musibah yang baik, sehingga dia bersyukur. Ya. Harusnya bersyukur. Nah, tapi ternyata kadang bersyukur karena tadi jadi lupa diri, ya, kalau lagi senang. Nah, kemudian kala ketika yang tadi bentuknya sayyi'ah, ya, cara pandang itu ini dianggap ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, ini buruk, dianggap sesuatu yang buruk. Nah, di sini responnya harusnya sabar, harusnya ya. Berarti ketika kita menganggap itu tidak menyenangkan dan buruk, maka disinilah kita menganggap bahwa musibah tadi adalah masalah. Ya. Tapi kalau kita menganggap musibah tadi walaupun buruk menyenangkan, itu adalah baik, nah insya Allah di situ nanti kita akan menganggap dia itu anugerah. Nah, teman-teman mau di poin kedua, tidak menyenangkan, mikir musibah adalah masalah, atau mau di poin pertama, musibah adalah menyenangkan dan anugerah. Mau di poin yang mana teman-teman? Pertama. Yang pertama. Mau ya? Bahkan kalau mau pakai level-levelan ya, level pertama ketika kita mendapat musibah yang berupa yang buruk ya, yang berupa masalah lah ya, ketika kita mendapatkan masalah pertama atas masalah itu ya, menghadapi masalah yang dia anggap buruk itu dia bersabar. Dan sabar itu kapan? Di tamparan pertama, ingat ya. Jadi pas kena musibah, sabar langsung. Nah, itu sabar. Tapi kalau dapat masalah setelah setahun, setelah 2 tahun, ya udah saya sabar. Itu bukan sabar, namanya sadar. Ya. Ingat ya, ada riwayatnya, ya, ada riwayatnya bahwa sabar itu di tamparan pertama. Nah, kemudian level berikutnya apa? Ternyata ada level berikutnya loh. Yaitu ketika dapat masalah yang dianggap buruk, dia tidak hanya bersabar, tapi apa? Mensyukuri, ya, bersyukur. Ya, karena dia sudah bisa merubah mindset-nya bahwa ini adalah anugerah. Dan yang level terakhir apa? Level terakhir adalah seperti kisahnya sahabiah yang sakit ayan ya, yang pernah meminta doa kepada Rasulullah untuk disembuhkan dari sakitnya. Tapi Rasulullah saat itu mengatakan, engkau punya pilihan sebetulnya. Apakah mau sembuh ataukah mau bersabar dengan sakitmu?
tapi engkau dapat surga. Nah, ternyata sahabiah itu memilih apa? Ya Rasulullah, kalau begitu aku memilih untuk tetap sakit saja. Ya, karena ternyata pahalanya adalah surga. Nah, sehingga di level ini apa levelnya? Levelnya adalah bahwa sahabiah ini tidak ingin keluar dari masalah, karena ternyata masalah aku ini menghantarkan kepada surga. Ya, ini level tertinggi nih, ya. Level yang dia menikmati banget masalahnya gitu ya. Udah nggak usah keluar dari masalah, pengen bermasalah terus ya dengan masalah ini gitu ya. Tapi ini dalam tanda petik kalau masalahnya bukan masalah yang terkait maksiat ya, misalnya nauzubillah ya, ada yang terkena kelainan seksual misalnya. Ya udahlah bersabar nggak usah keluar dari masalah ini, bukan itu ya. Itu maksiat harus keluar itu mah. Tapi misalnya ini sebetulnya adalah mindset agar kita tidak terlalu stres ya, pengen ngotot keluar banget dari masalah, akhirnya menghalalkan segala cara, akhirnya nggak bisa sabar tadi. Tapi kalau udah menikmati masalahnya, nah, itulah yang bisa menyebabkan kita mudah untuk bersabar. Iya. Sebentar. Nah, lanjut ya. Nah, teman-teman, berarti udah berapa poin ya gitu kita bagaimana merubah mindset terkait cara memandang masalah. Ini saya tambahkan lagi. Nah, silakan dibuka lagi ininya, di unmute ya, atau di kolom chat boleh. Ini pasti ada yang sudah dapat materi ini. Nah, pesan saya, yang sudah dapat materi ini dilarang menjawab. Bisa? Ya. Jadi kita kasih kesempatan kepada teman-teman yang belum pernah dapat materi ini untuk menjawabnya. Kenapa? Karena metode tanya jawab ini adalah metode yang insya Allah untuk mengaktifkan fungsi akal kita. Ya. Jadi dia tidak hanya mendengar diam gitu, tapi akalnya ikut berproses untuk berpikir sehingga ini memudahkan kita untuk memahami sesuatu. Ya. Nah, teman-teman, beda dulu, bentar, slide-nya bukan yang ini. Slide setelah ini. Nah, ini saya tambahkan dulu ya, terkait orang merespon masalah. Beberapa orang merespon masalah itu, bukan beberapa orang. Kalau kita perhatikan, orang merespon masalah, ya, ada beberapa tipe. Pertama, dia lari dari masalahnya. Ya, melarikan diri. Kayak gimana? Melarikan diri. Ya, lari misalnya, nggak bisa nih sekolah di sini berat, ya udah pindah sekolah gitu ya. Berat lagi pindah lagi sekolahnya gitu ya. Atau misalnya berhutang, ya udah kabur gitu ya. Kabur, menghilang, ganti nomor HP dan lain-lain, itu lari namanya. Atau ada orang yang dalam kehidupannya menikah sampai berkali-kali gitu ya. Karena tiap ada masalah, udah selesai. Nikah lagi. Masalah selesai, nikah lagi, kan gitu ya. Ada yang begitu. Lari ya, dari masalah. Kemudian ada juga yang mengalihkan. Ya. Dialihkan. Ya udah deh, mengalihkan masalah, ngapain sibuk dengan sesuatu. Ya, menyibukkan diri dengan sesuatu. Atau dia mencoba melupakan. Setiap ingat, dah lupain. Ingat, lupain gitu ya. Makanya mencoba melupakan. Dan yang keempat, ada yang meratapi. Teman-teman, poin yang mana? Kira-kira selesai nggak dengan 4 poin ini masalahnya? Tidak. Back to the square one, nanti datang lagi ada masalahnya. Nggak selesai. Iya, masalahnya tetap ada nggak? Pas lari, pas mengalihkan, pas coba melupakan, pas meratapi. Masih ada nggak masalahnya? Masih ada. Tapi kenapa terus diulang-ulang? Gitu ya. Kok kita terus mengulang-ulang ini gitu ya? Karena mungkin bingung ya caranya, solusinya. Nah, sehingga teman-teman, inilah yang menyebabkan ini. Sedih, kualitas hidup menurun. Malam jadi siang, siang jadi malam. Ya, siang, matahari cerah, tapi kayaknya redup, gelap hidup itu ya. Kalau malam nggak bisa tidur, jadi siang, gitu ya. Nah, kualitas hidup menurun. Ini ciri-ciri orang memang lagi banyak masalah dan bermasalah dengan masalahnya. Ya, nah kemudian
Ada yang kelima. Ini tipe yang kelima. Dia merasionalisasi masalahnya. Dia merubah mindset, ya. Dia mencoba mengulang, bukan ya, memandang ulang masalahnya dengan cara pandang yang lain. Sehingga ya karena tiap orang merubah mindset nanti berbeda-beda biasanya ya. Cocok dengan perubahan mindset yang seperti apa, itu kan beda tiap orang. Sehingga ketika dia berusaha untuk ini, nah inilah nanti insya Allah akan menjadikan apa? Mudah untuk bersabar dan kualitas hidup menjadi lebih baik lagi. Karena mindset, cara pandang terhadap masalahnya dirubah. Ini ya teman-teman ya. Jadi kalau masih ada teman-teman yang masih di posisi 1, 2, 3, atau 4, dah move on. Ya move on. Ayo hijrah ke nomor 5. Ya siap nggak hijrah? Oke, siap. Udah hijrah Bu, alhamdulillah. Tambahin lagi hijrahnya, semoga istiqomah ya. Amin. Nah, oke, sekarang silakan dibuka mic-nya, teman-teman. Masalah itu, nah, menurut teman-teman ujian atau peringatan yang sedang sekarang dihadapi. Ini yang boleh jawab hanya yang belum pernah dapat materinya. Siapa yang belum pernah dapat? Bisa ujian, bisa peringatan. Oh iya. Ada yang menganggap semata-mata ini ujian masalahnya? Masalah teman-teman apa sih? Boleh nggak saya tahu? Boleh di kolom chat dong. Masalahnya apa yang sekarang lagi bikin galau membahana? Apa biasanya? Tayani ada nggak yang ngechat Tayani? Ya, apa masalahnya? Ya, masalahnya apa? Ada yang ngechat nggak? Ya, biasanya masalahnya nggak jauh-jauh ya. Anak dan Si anak. Ya, kaitannya dengan orang dekat ya. Pertama orang tua. Kedua saudara. Oh, COVID. Ya, COVID. Ya, itu masalah kita bersama. Masalahnya dengan orang tua biasanya. Kalau nggak dengan orang tua, dengan saudara kandung atau saudara ipar. Dalam mendidik anak, Bu Dewi. Oke, ya. Nah, berarti kan masalahnya dengan anak. Nah, nggak jauh-jauh biasanya masalahnya dengan orang dekat ya. pengen lepas riba. Oke, masalahnya pengen lepas riba. Terus, ini diaminkan aja ya, diaminkan. Nah, kemudian, oke, nah, ini masalah teman-teman itu yang tidak menuliskan di kolom chat, silakan tuliskan aja di buku catatannya, karena kita akan bahas ya, semoga bisa merubah mindsetnya. Nah, masalah yang sedang teman-teman hadapi itu ujian atau peringatan? Coba ngacung yang itu adalah ujian. Yang ngacung peringatan. 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 Oke, masalah ya adalah peringatan. Nah, teman-teman, sebetulnya ini dua-duanya sih benar ya. Cuma ketika beda nggak rasanya? Pas kita bilang masalah saya itu ujian, atau kita bilang masalah saya itu peringatan, ada beda rasa nggak ketika mengucapkan itu? Kira-kira lebih merasa ringan ketika itu menganggap itu ujian atau itu peringatan? Peringatan. Ya. Kenapa? Merasa lebih ringan kalau itu peringatan? Ya. Karena akan menyadarkan diri bahwa kita tuh banyak dosa. Itu ya. Iya. Ini jangan-jangan alumni nih. Yang ngomong siapa barusan? Udah ikutan belum? Nelinda, Ustazah. Iya, kayaknya udah ikutan ini, Mas. Yang udah ikutan nggak boleh jawab ya, tolong ya. Oke, nah teman-teman kita akan bahas ya. Kalau kita memandang masalah itu seperti ujian. Pernah ujian sekolah ya? Nah, teman-teman waktu ujian sekolah, ingat nggak syarat mengikuti ujian itu apa? Boleh masuk ruang ujian, asal apa syaratnya? Ini pada kemana? Lulus SPP. Iya, oke, lulus SPP. Terus apa lagi? Ini ketahuan nih. Ya. Sudah terdaftar. Di mana? Terdaftar di mana? Terdaftar di ruang ujian tersebut. Iya, ada lagi syarat? Tugas hariannya udah beres. Iya, udah beres. Ada lagi?
80% kehadiran. Kehadiran. 80% kehadiran. Oke. Nah, iya. Seperti itu ya kurang lebih ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau menganggap masalah yang sedang dihadapi saat ini adalah ujian, ya boleh memang ujian kok ya dari Allah, ujian keimanan, ujian pembuktian cinta ya. Boleh gitu. Tapi kalau saya pribadi ya, kita bisa coba ya teman-teman memandang bahwa kalau kita menganggap itu ujian, itu nggak mirip-mirip lah dengan ujian sekolah tadi ya. Silakan cek saja teman-teman, apakah teman-teman itu peserta ujian atau bukan dalam masalahnya ya. Bisa dicek seperti tadi, misalnya kehadiran ya. Seseorang bisa mengikuti ujian kalau memang selama sekolah itu minimal ya mungkin 80% kehadiran di sekolah. Tapi kalau dia banyak bolongnya, bahkan di bawah 50% ya kehadirannya, bisa jadi dia nggak bisa ujian gitu ya. Drop di DO ya. Atau nggak naik kelas, kamu ngulang lagi. Ataupun kuliah begitu. Kadang ada kuliah yang minimal harus hadir tuh sekian gitu ya. Tapi kalau nggak hadir dia harus mengulang. Nah, dia nggak bisa ikut ujian. Nah, teman-teman kehadirannya gimana selama ini dalam kehidupan ya? Kehadiran di dalam amal-amal soleh. Misalnya Allah cari teman-teman di dalam kajian-kajian di majelis ilmu. Allah nggak pernah nemu atau jarang nemunya. Kalaupun nemu sibuk sama HP atau sibuk ngobrol dengan teman sebelah gitu ya. Nah, atau kehadiran teman-teman di antara orang-orang yang saum sunnah ya, di antara orang-orang yang tahajud, orang-orang yang rajin sedekah, orang-orang yang menjaga matanya, yang menjaga lisannya, yang menjaga asupan makanannya. Hadir nggak? Sering hadir nggak? Nah, kalau sering bolong, bisa jadi teman-teman sekarang bukan lagi sedang jadi peserta ujian, tapi sedang jadi peserta peringatan. Hadir nggak teman-teman di antara orang-orang yang menjauhi riba, menjauhi ghibah ya, menjauhi hasad, iri, dengki gitu ya. Hadir nggak di antara orang-orang itu? Hadir nggak di antara orang-orang yang memang mencintai Allah ya? Banyak berdoa, banyak berzikir, hadir nggak? Nah, kalau banyak tidak hadirnya ya kita bukan lagi ujian, kita lagi jadi peserta peringatan. Ya. Nah, itu yang poin pertama. Poin kedua, terdaftar ya, bukan hanya terdaftar peserta ujian, terdaftar nggak di sekolah itu gitu ya, terdaftar nggak di universitas itu. Nah, kita pun kalau terdaftar insya Allah terdaftar ya, insya Allah kita terdaftar sebagai muslim. Nah, mungkin di poin ini bolehlah kalau kita menyebut kita peserta ujian, tapi kalau di poin yang tadi kita kehadirannya gimana? Wah, kayaknya bukan peserta ujian gitu. Peserta peringatan. Kemudian tadi apa SPP ya? Kalau kita bisa menganggap SPP itu dalam kehidupan adalah pengelolaan harta kita, ya, pengeluaran harta. Sejauh apa pengeluaran harta kita selama ini? Ya, apakah harta kita dikeluarkan di jalan yang halal, ya, dengan cara yang benar atau tidak? Kalaupun halal, sudah betul belum pengelolaannya? Karena nanti ada harta-harta yang dikeluarkan itu wajib hukumnya. Seperti SPP ya. SPP itu kalau nggak dibayar nggak bisa ikut ujian. Nah, begitu pun teman-teman coba. Sekarang SPP wajibnya gitu ya. Kan kalau di sekolah tuh kadang ada sumbangan sosial gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi poin juga. Ini makin banyak penyumbangnya nih dapat jadi posisinya spesial di sekolah. Nah, kita bagaimana dengan SPP yang kita yang wajib itu berupa zakat. Nah, teman-teman. Nah, ini hati-hati betul. Ada nisab zakat, sudah belum kita jadi itu ya, sudah jatuh nisabnya belum, itu harus diperhatikan betul. Nah, karena bisa jadi masalah kita saat ini adalah karena kita belum bayar SPP. Bertahun-tahun belum bayar SPP. Udah kok Bu, misalnya ya. Saya tiap bulan bayar zakat, niatin ini zakat ya, zakat apa tuh? Zakat profesi, ya kan gitu ya. Nah, masalahnya teman-teman, SPP ya kayak di sekolah itu SPP itu kan ada waktunya ya, ada waktu bayarnya kapan, ada jumlah bayarnya berapa kan gitu ya. Atau kalaupun itu ada deadline-nya gitu ya, kapan. Begitu dengan zakat. Zakat itu
ada waktunya kapan, ya. Dan zakatnya ada jenis-jenisnya. SPP sekolah pun kan ada jenis-jenisnya, yaitu pembayaran itu kan mungkin untuk bayar secara umum ya, tidak hanya untuk uang pembayaran pokok sekolah, tapi kan nanti ada uang gedung mungkin yang dicicil ya, itu kan kewajiban juga. Ada uang-uang apa lagi lah, yang itu adalah kewajiban. Nah, zakat pun macam-macam zakat itu, ada zakat mal ya dan lain-lain. Nah, itu teman-teman paham betul, karena kalau itu belum terbayarkan, ditagih terus itu sama Allah ya. Dan dosanya sangat besar. Nah, bisa jadi karena kita lalai terhadap zakat ini, itu berarti kita sedang bukan peserta ujian, tapi peringatan. Nah, bagaimana dengan sedekah? Nah, sedekah pun begitu teman-teman. Jadi saya sedekah kok Bu gitu, nah tapi nanti dilihat sedekah itu ya, sedekah itu optimal atau tidak ya, walaupun memang hukumnya ini sunnah ya sedekah itu, tapi ketika kita jarang bersedekah ya, banyak ya, salah satu banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa untuk salah satu cara untuk ditolong Allah dalam agar keluar dari masalah itu salah satunya adalah bersedekah gitu ya. Sehingga memang ini sangat ini oleh Allah itu ya, sangat didorong betul ya. Ini menjadi suatu yang ya, kalaupun sunnah itu yang muakkadah gitu, yang dikuatkan betul itu sunnahnya untuk sedekah lah gitu ya. Hutang coba bersedekah gitu ya, dan seterusnya. Menandakan sedekah ini adalah hal yang utama. Karena bahkan bisa jadi ya kalau kita mau runut ya, bisa jadi musibah itu memang betul-betul karena kita kurang sedekahnya ya. Kurang sedekahnya. Jadi kalau misalnya bisa saja loh gitu, di hadapan Allah itu harapannya Allah terhadap harta kita yang Allah berikan ya. Misalnya tiap bulan kita diberikan harta 10 juta misalnya ya, kalau pakai nominal yang berbentuk uang gitu. Karena rezeki dari Allah itu kan banyak, tidak hanya uang. Misalnya 10 juta. Bisa jadi harapannya Allah itu ya terkait dengan yang 10 juta tadi, kita mengeluarkan tiap bulan itu 5 juta untuk sedekah misalnya ya, harapannya Allah. Tapi kita ngeluarinnya cuma 100.000 sebulan misalnya. Gitu ya. Nah, kadang-kala ya untuk nagih yang sisanya itu Allah berikan dengan masalah-masalah, musibah-musibah. Ya. Atau terutama yang zakat ini, terutama yang zakat. Terutama yang zakat, nah ditagihnya itu dengan musibah-musibah. Musibah yang kalau dihitung-hitung ternyata totalnya 5 juta gitu ya. Mungkin ya kayak gitu. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Karena ini kan hal gaib ya. Kita kan dalam hal ini hanya berusaha untuk mengevaluasi diri saja. Ya, apa sih? Kenapa saya ini masalahnya nggak beres-beres, nggak selesai-selesai gitu ya. Saya itu lagi diuji atau ini peringatan gitu ya. Karena kayak SPP itu ya. SPP itu kan ada batasannya ya. Ada jumlahnya. Kalau SPP-nya 5 juta, cuma bayar 100.000, ditagih terus nggak? Tagih ya, bisa nggak ikut ujian? Nggak bisa. Misalnya ada orang tua murid ngotot, saya tuh udah bayar tiap bulan, kenapa sekolah lagi terus? Nah, ibu bayarnya cuma 100.000, Bu, sebulan ya 5 juta, Bu, gitu ya. Dia ngotot pengen anaknya ikut ujian, nggak bisa. Nah, bisa jadi memang ada sesuatu yang salah dalam pengeluaran harta kita, entah di mana, ya. Apakah kurang sedekahnya, mikir-mikir, ngitung-ngitung kalau sedekah, atau mungkin zakatnya yang selama ini belum pernah dibayarkan. Ya, padahal kita udah nisab dari 10 tahun yang lalu misalnya, ya. Banyak beristighfar. Nah, jadi teman-teman, itu ya, masalah itu ujian atau peringatan, tergantung saja kita melihatnya dari sisi mana. Ya. Tapi sebetulnya dua-duanya juga benar. Teman-teman mau bilang ini masalah saya adalah ujian, ya silahkan gitu ya. Atau masalah saya ada peringatan juga silahkan. Tapi kalau saya pribadi melihat masalah itu, saya lebih senang tadi ya seperti teman-teman juga lebih senang menganggap ini peringatan. Kenapa? Kalau saya selalu bilang ini mau ujian, seolah-olah gitu ya saya itu merasa nggak punya salah sama Allah. Gitu. Tapi kalau peringatan, nah ini cukup membantu saya untuk bisa bersabar menghadapi masalah itu, karena ini pasti karena saya. Ya ini pasti saya lagi diingatin sama Allah. Apalagi kalau dikembalikan kepada surat Asy-Syura ayat 30 tadi ya, bahwa apapun musibah yang menimpamu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri. Enggak kok, yang salah tuh dia, saya ditipu. Misalnya gitu ya. Saya itu
di apa ya? Anak saya tuh udah disehatin, udah disekolahin tinggi-tinggi, udah dimasukin pesantren, tapi dia masih gitu aja. Bukan saya yang salah, kurang apa saya? Saya gitu ya. Atau orang tua saya kok main pilih kasih, saya kurang baik apa, saya berbakti terus kok, tapi dia pilih kasih, orang tua saya suka marahin saya terus, dan seterusnya. Nah, gampang nggak kalau posisi gitu kita bilang bahwa itu salah saya? Mungkin agak sulit ya. Tapi ayat Asy-Syura itu nggak mungkin salah. Surat Asy-Syura itu nggak mungkin salah. Ya, bahwa apapun masalahnya adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri, salahmu. Atau apalagi ya, misalnya kita kena musibahnya apa, nauzubillah, dirampok, atau sekarang banyak sekali kasus perkosaan ya, persekusi dan lain-lain, atau pembulian. Itu memang agak sulit akhirnya ketika kita ingin mengatakan ini salah saya di mana gitu ya. Nah, maka kita harus belajar salah saya itu di mana. Kita harus belajar sehingga tidak ada lagi seperti dalam sinetron yang mungkin pernah kita tonton ya. Ketika orangnya si pemeran utama itu banyak masalah, dia suka bilang gini nggak? Ya Allah, apa salah dan dosaku ya Allah. Nah, ada yang gitu ya. Kita pernah nanya gitu nggak? Ya Allah, kunaon atuh kieu-kieu teuing ya Allah gitu ya. Gini-gini amat hidup teh ya. Saya itu salah apa? Nah, ya. Why me ya Allah, why me gitu kan? Ya, kenapa aku ya Allah? Kata Allah apa, teman-teman? Why not? Gitu ya. Why not? Ya kamu banyak salah gitu. Jadi di mana salahnya? Nah, ini teman-teman kita akan belajar. Nah, jadi mau disebut ujian ataupun peringatan, teman-teman nggak ada masalah. Tapi yang harus kita pahami betul ya. Teman-teman mau bilang itu ujian ataupun peringatan, itu sebetulnya adalah sama hakikatnya. Itu adalah hadiah dari Allah. Ya. Karena Allah mencintai kita, Allah beri hadiah cinta. Ya. Tanda cinta dari Allah. Ya. Hadiah cinta. Nah, kenapa dibilang cinta? Karena kalau itu mau disebut ujian, itu cintanya Allah kok. Ya. Kenapa? Karena ketika kita lagi ujian, berarti kita lagi apa? Mau naik kelas, mau naik tingkat, ya. Seneng dong, ya. Mau naik tingkat kan nggak ada yang mau orang yang mau nggak lulus sekolahnya, ya. Masalah utama orang yang kuliah itu biasanya apa? Pengen cepat lulus, betul nggak? Ya. Kapan saya lulus? Nah ini Anda mau lulus harus ikut ujian dulu. Nah itu ya teman-teman. Atau mau bilang peringatan nggak masalah. Ya, bagus itu justru ya. Lebih baik lagi kalau dari sisi rasa. Sehingga itu menghantarkan kita mengevaluasi apa salah saya. Dan kalaupun kita mau bilang itu peringatan, itu juga adalah hadiah cinta, tanda cinta dari Allah. Kenapa? Karena Allah sedang hapuskan dosa-dosa kita lewat masalah tadi. Ya, Allah ingin kita kembali ke jalan yang benar. Mungkin kita tadi ya, karena kita lagi ada mudik, perjalanan pulang, di tengah jalan ada sesuatu yang bikin kita tertarik sampai kita lupa kalau kita lagi pulang. Nah, Allah ingatkan, hey, kamu lagi mau pulang, mau mudik, ayo pulang gitu ya. Ayo siap-siap lanjutkan perjalanannya. Nah, gitu loh ya. Allah lagi coba ingetin kita. Karena kita udah terlalu lama sibuk dengan hal-hal yang tadi menyilaukan kita di tengah jalan. Sehingga ini memang adalah tanda cinta dari Allah. Walaupun rasanya kadang-kala ya pedih banget gitu ya. Diingetin Allah itu perih nggak? Perih nggak teman-teman? Sedih nggak? Karena perih. Bisa jadi sebetulnya bukan bisa jadi. Saya yakin sebetulnya Allah itu sudah bertahap mengingatkannya, ya, bertahap. Awalnya dicolek sama Allah, tapi kitanya nggak ngeh, ya, cuma dicolek doang, ya. Kalau dicolek nggak berhasil, diapain sama Allah? Ditepuk nggak berhasil, dikumahakeun Bu Ires. Ya. Kalau bahasa Sundanya mungkin disuntrungkan ya, didorong, dijatuhin dan seterusnya. Karena biar kembali. Normalnya orang kalau dicolek itu ngapain? Saya kira lagi jalan ada yang nyolek, diapain? Kita ngapain? Noleh. Nah, seringkali dicolek sama Allah bukan oleh ke Allah. Fokus ke masalahnya. Ya, misalnya cara Allah mencolek itu apa? Anak susah bangunnya. Itu Allah lagi nyolek kita loh, ya. Tapi kita fokusnya apa? Akhirnya fokusnya ke anaknya, marahin anaknya gitu, bukan oleh sama Allah gitu.
atau apa? Masakan gosong. Nah, itu cara Allah nyolek juga tuh ya. Kadangkala apa? Nyalahin anak. Gara-gara kamu sih deh dari tadi nangis aja bunda jadi lupa tuh lagi ngegoreng. Ya, nyalahin anaknya. Bukannya nengok sama yang nyolek. Atau caranya Allah kalau nggak cocok apa? Nggak noleh ketika dicolek, ditepuk. Mungkin ditepuknya dengan cara apa? Uangnya hilang, ya. Macam-macam hal-hal yang mungkin masih awalnya sederhana masalahnya ya, tapi ketika masalahnya makin banyak, makin gelap rasanya, gitu. Makin pusing, makin sedih, makin perih, itu bisa jadi karena dari kemarin dicolek-colek, ditepuk-tepuk itu kitanya nggak noleh-noleh, ya. Akhirnya Allah peringatkan dengan keras, karena kita makin jauh terus, gitu. Jadi teman-teman, masalah itu sebetulnya hadiah dari Allah. Berarti kalau dikasih hadiah, anugerah atau musibah? Anugerah. Nah, kalau ini adalah anugerah, harusnya kita ngapain ketika ada masalah? Bersyukur. Dan syukur inilah yang bisa menghantarkan kita bersama. Ya Allah, alhamdulillah diuji ya, aku mau naik tingkat. Alhamdulillah berarti aku nggak di DO. Alhamdulillah berarti aku mau naik kelas. Kan malu kalau nggak naik kelas itu. Ada nggak orang yang happy nggak naik kelas? Jarang. Nah, sehingga kita bersyukur. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini ada video, silakan disimak. Allah itu sangat pengen dekat sama hambanya. Itu Allah. Udah lama pergi nih. Sibuk dengan semua orang dijapri, semua orang dia chat sampai tengah malam chat sama orang lain, tapi Allah nggak pernah dijapri. Allah tungguin. Begitu kita ada masalah datang ke Allah, Allah nggak bilang giliran sekarang aja lo datang, nggak kayak gitu Allah. Langsung Allah dekat, langsung Allah ada apa hambaku? Hal min haja, apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir, apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam. Dicuekin lagi. Iya. Nah, teman-teman bahkan ketika tidur pun ya Allah itu terus aja ngingetin kita gitu ya. Dan ini memang kalau kita pandang dari sisi lain, Allah ngasih masalah itu sebetulnya Allah lagi rindu sama kita, lagi kangen. Ibarat tadi ya, kita mau mudik, mudiknya lupa diri di jalan, kan yang di rumah, yang di kampung itu nungguin. Nggak ada kabar, kita tuh udah nungguin, udah nyiapin segalanya nih gitu ya, mungkin udah masak, udah apa gitu, kok nggak ada kabar, kemana ini gitu. Nunggu, rindu ya, menunggu yang datang. Nah, Allah pun begitu teman-teman, sangat rindu, karena Allah sangat mencintai kita. Allah itu rindu terus sama kita, pengen banget kita tuh ngasih kabar terus, komunikasi terus kepadanya gitu ya. Bahkan pas kita tidur, ya kalau siang nggak mempan tuh, dicolek nggak mempan. Pas tidur sama Allah juga dibangunin, dicolek. Aku rindu, ya. Aku rindu hambaku, gitu kata Allah itu. Ya kadangkala apa? Allah itu kalau kita lagi tidur, Allah itu cara membangunkan kita macam-macam ya. Kadangkala apa? Anak kita nangis. Nah, dibikin nangis sama Allah anaknya ya, yang masih balita itu. Itu cara Allah bangunin kita. Atau mungkin anaknya nyenyak. Nah, Allah utus yang lain. Diutus siapa? Nyamuk. Ya. Nyamuknya satu, temannya banyak. Ya. Nah, teman-teman kalau ada nyamuk datang ngapain? Atau gini, tadi kalau anak kita bangun, terus kita ngapain? Ini nggak ada orang ya? Dia sempat putus, Bu Dewi. Teman-teman pernah punya bayi kan? Oh iya, teman-teman pernah punya bayi kan? Kalau bayinya bangun malam-malam, teman-teman ngapain? Kasih susu. Dimimin. Udah gitu ikut tidur lagi. Nah, gitu. Enggak. Kalau itu lagi Allah lagi kangen sama kita, pernah nggak ngeh kalau itu Allah lagi kangen? Nah, Dulu nggak ngeh, tapi detik ini ngeh, Bu. Sekarang ngehnya ya, makanya nih ditampar-tamparin dari kemarin tuh sama Allah dijatohin tuh ya, karena nggak ngeh gitu ya.
Nah, tuh nanti tidur lagi, nggak berhasil. Allah kasih utus nyamuk. Nah, kalau nyamuknya datang, diapain nyamuknya? Terus habis itu ngapain? Diusir. Tidur lagi. Ya, padahal Allah tuh kangen ya. Allah. Habis itu apa? Allah kasih mimpi buruk misalnya. Kalau habis mimpi buruk ngapain teman-teman? Bangun, minum. Bangun, nangis, terus bobok deh. Habis itu Allah kasih apa? Allah kasih mimpi buruk. Udah ya. Allah kasih pengen ke belakang tuh, pengen PAK. Nah, bangun nggak? Tidur lagi. Itu dulu. Nah, habis itu bobok lagi. Itulah kita. Nggak ngeh gitu ya. Makanya kalau setiap dicolek nggak ngeh, colek nggak ngeh, nanti Allah kasih colekan lebih keras lagi. Nah, jadi habis jatuh ketimpa tangga. Gimana gitu ya. Nah, makanya itu salah kita. Ya, inilah saya yang ingin bilang ini salah kita. Ya, kita lupa lagi perjalanan, kemudian diingetin nggak ngeh-ngeh gitu ya, terus aja sibuk ya sama dunia. Ya sibuk tidur, kan sibuk ya, tidur juga sibuk, itu menyibukkan sampai sibuk itu kan betul-betul meluangkan waktu kita itu untuk sibuk itu. Nggak bisa sambil tidur sambil yang lain. Nggak bisa. Tapi kalau tidur tuh ya tidur. Bisa sih, paling sambil ngerendam cucian ya. Paling itu doang gitu. Karena kalau sambil masak tidur nggak bisa. Tapi tidur tuh betul-betul meluangkan waktu sekali. Nah, banyak sekali orang akhirnya sibuk tidur, kebanyakan tidur, lupa sama Allah. Tapi Allah itu ketika hambanya lupa udah jauh ya, setelah dibikin sakit gitu ya, habis mungkin ya ditepuk ya, habis diniin sama Allah gitu, dijatuhin supaya kembali. Tapi pas kita kembali Allah itu kayak tadi ya kata Ustadz Hanan Ataki itu, baru sekarang aja lu datang gitu ya, pas habis masalahnya banyak. Enggak gitu. Dan bahkan ketika hambanya datang ke Allah hanya ketika ada masalah saja, Allah juga nggak baper gitu ya. Maksudnya kalau datangnya cuma butuh doang gitu, enggak. Tapi terus Allah tunggu hambanya, ya. Bahkan pernah saya sampaikan juga, jangankan kita yang insya Allah muslim ya, insya Allah muslim, amin ya. Bahkan orang-orang yang durhaka sekalipun kepada Allah, Allah terus menunggu mereka, Allah terus mengingatkan mereka dengan caranya. Allah terus kasih mereka petunjuk-petunjuk, peringatan-peringatan agar mereka kembali ya. Termasuk siapa? Firaun ya. Firaun itu apa sih dosa yang tidak dilakukan Firaun? Apa kesombongan yang tidak dilakukan Firaun? Semuanya dilakukan. Ya. Tapi karena sayangnya Allah itu mengutus hambanya. Ya. Kalau kita kan diutusnya dengan apa tadi? Dengan masalah-masalah. Kadang itu banyak nyamuk, masalah nggak? Masalah ya, nggak bisa tidur. Nah itu Allah sebetulnya lagi ngutus supaya kita kembali kepadanya. Kalau Firaun diutusnya siapa? 2 nabi ya, sampai 2 nabi yang diutusnya, Musa dan Harun. Nah, itu luar biasa. Padahal Allah Maha tahu Firaun tidak akan beriman, tapi Allah tetap utus. Ya, itulah karena bentuk kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Dan Allah juga tahu ya, ketika Allah mengutus hamba-hambanya kepada kita, mengutus si penipu ya, mengutus si pelakor, mengutus si ya apa saja gitu ya, mengutus anak kita numpahin sesuatu, mengutus mertua kita ngomelin kita, mengutus ipar kita judesin kita ya, mengutus saudara kandung kita rebutan misalnya rebutan warisan ya. Allah mengutus siapa lagi? Ya mengutus banyak hal. Mengutus kucing ngegarongin makanan yang baru saja matang untuk suami kita ya. Kadang Allah mengutus apa lagi? Ya banyak. Allah mengutus mereka itu untuk ngingetin kita. Tapi kalau orang dahulu diutusnya ya, orang-orang yang betul-betul durhaka itu diutusnya sama Allah dengan diutus nabi. Ya kan masa kenabian sudah tidak ada. Ya. Masa kita mau ya diutus nabi juga untuk kita? Enggak lah, insya Allah karena kita sudah beriman ya. Ya paling diutus dengan masalah-masalah tadi. Nah, sehingga teman-teman kalau betul-betul menyadari masalah itu adalah salah kita, insya Allah itu akan menghantarkan kita lebih mudah lagi untuk bersabar. Oh salah saya. Jadi kita nggak nyalahin orang. Nah karena selama kita nyalahin orang itu yang bikin kita sulit bersabar. Apalagi nyalahin Allah. Kenapa ya Allah gitu ya? Kenapa saya gitu? Kenapa saya yang dikasih ini? Saya kurang apa? Gitu ya. Nah, itulah yang merasa kurang apa sama Allah itu ya.
Itu ya, salah dia itu adalah karena dia merasa tidak punya salah, ya. Karena dia merasa tidak ada kurangnya, itu salahnya dia. Nah, itu teman-teman ya. Dan saya akan sedikit mengajak teman-teman belajar dari satu yang saya sampaikan tadi itu ya, ada dasarnya gitu. Belajar dari siapa? Dari Nabi Yunus. Kisahnya Nabi Yunus, atau sebetulnya banyak kisah nabi-nabi yang terdahulu, atau banyak kisah para sahabat ya. Intinya teman-teman, dalam banyak sekali kisah di orang-orang terdahulu yang bisa kita jadikan sebagai ibroh ya. Ibroh dalam kisah bersabar. Kenapa mereka bersabar? Karena mindset mereka memandang masalah itu berbeda dengan mindset kita yang belum bisa sabar. Sulit sabar karena salah satu poinnya adalah bukan hanya dunia, minggu kemarin dunia ya, tapi adalah karena mindset memandang masalah itu yang kurang tepat ya, atau yang salah besar memandangnya gitu ya. Salah dia, bukan salah saya, itu kan salah banget. Jadi nah teman-teman, kira-kira akhirnya masalah itu harus diapakan ketika kita punya masalah. Biasanya teman-teman pas punya masalah diapakan masalahnya? Boleh nggak, Cung? Diapakan masalahnya? Dihadapi. Ya, dihadapi kayak berhadapan sama itu ya, petinju berhadapan dengan petinju gitu ya. Siap menghadapi, diselesaikan. Ada lagi? Diselesaikan ya. Diapain lagi selain itu? Dibaca. Dipikirin. Ya, dipecahkan, ya dibobotkan biar pecah ya, dibanting. Nah, teman-teman, kalau belajar dari Nabi Yunus, apa sih musibah beliau yang terbesar itu? Musibahnya adalah ditelan ikan paus. Ya. Ikan paus ya, bukan ikan hiu, bukan ikan teri juga ya. Nah, tapi ikan paus. Kebayang nggak? Gurame kali ya? Gurame. Itu mah kita yang makan ya. Nah, pastilah insya Allah teman-teman sudah pernah mendengar kisah beliau. Ya. Tapi mungkin di masa lalu kita membaca kisah beliau itu nggak ada bedanya seperti membaca kisahnya Robin Hood, membaca kisahnya Superman, gitu ya. Oh, gitu ya. Tapi harusnya seorang beriman itu ketika membaca kisah orang terdahulu, apalagi yang Allah abadikan dalam Quran, kita mengambil ibrohnya. Ya. Karena masalah itu selalu berulang setiap masa. Ya, setiap waktu masalah itu berulang. Masalah orang dulu sama orang sekarang sama aja kok, gitu ya. Nggak jauh-jauh amat. Nggak jauh berbeda. Nah, teman-teman ketika ada nggak yang ingat, boleh dibuka mic-nya. Nabi Yunus ketika dapat masalah, beliau ngapain di perut ikan? Berdoa. Memohon ampun. Saya mau nanya nih teman-teman. Masalah teman-teman yang sekarang lagi teman-teman hadapi dengan masalah Nabi Yunus, besar masalah siapa? Nabi Yunus. Mau nggak tukeran masalah sama Nabi Yunus? Ada nggak yang mau? Kayaknya aku lebih baik telat ikan paus deh daripada punya masalah ini, ada nggak? Enggak. Nah, Nggak kebayang. Berarti kebayang nggak di posisi Nabi Yunus? Kalau kita di posisi Nabi Yunus, masalah kita yang menurut kita sekarang lagi banyak banget ini yang bikin kita hidupnya gelap. Ternyata kalau mau ditukar sama masalah Nabi Yunus, kita nggak mau, lebih memilih tetap ada di masalah kita sekarang. Artinya masalah Nabi Yunus itu lebih berat lagi dibanding kita, ya, dibanding kita. Tapi apakah kita mendengar kisahnya bahwa beliau itu seperti kita? Ngapain tadi cari solusi, ya, ngapain dipikirin, ya, atau ngapain dipecahkan, atau apa? Nah, kita nggak mendapati kisahnya begitu ya, tapi beliau ngapain tadi? Berdoa. Ada yang apa doanya? Berdoa, memohon. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, sesungguhnya Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang zalim, ya. Aku telah menzalimi diriku sendiri. Nah, teman-teman, ini sebetulnya kalau dikatakan, kalau mau kita terjemahkan, ya, definisikan doa itu adalah permintaan. Ada permintaan nggak dalam kalimat tadi dari Nabi Yunus? Meminta sesuatu nggak? Nggak ada.
Ya Allah, kalau kita jadi Nabi Yunus, teman-teman tolong jujur. Kalau teman-teman lagi main tuh ke Ancol, ya, kemana lagi, ke Pelabuhan Ratu, pokoknya di pantai, tiba-tiba ditelan ikan paus, misalnya ya. Teman-teman di dalam perut ikan mau ngapain? Minta dikeluarin. Nangis. Nangis, kelojotan, terus apalagi perut ikannya dipukul, ditendang-tendang ya, cari jalan keluar, dibelek, ya kalau bawa pisau, kalau enggak, gitu ya. Pokoknya kemungkinan ya semaput lah atau langsung pingsan ya, saking shocknya gitu. Nah, tapi Nabi Yunus enggak. Beliau itu la ilaha illa anta. Kenapa beliau bilang begitu? Nah, itu sebetulnya ternyata ada filosofinya. Jadi yang dilakukan Nabi Yunus itu apa? Beliau itu flashback. Beliau ketika dapat musibah langsung menanyakan, apa salahku? Apa? Sehingga aku terlibat masalah ini, tertimpa musibah ini. Ya, apa dosaku, apa salahku? Nah, ini berarti cocok banget ya Nabi Yunus itu yang beliau lakukan dengan ayat as-surat tadi, ya. Bahwa apapun masalahnya itu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, adalah akibat perbuatanmu, akibat kesalahanmu. Nah, Nabi Yunus melakukan itu. Apa salahku sehingga aku tertimpa musibah ini? Nah, teman-teman, tadi masalahnya apa? Coba tanyakan pada dirinya. Apa salahku sehingga aku tertimpa musibah ini? Kita runut ke belakang. Nah, Nabi Yunus itu merunut ke belakang. Apa salahnya? Salahnya adalah, apa salah beliau kira-kira teman-teman? Meninggalkan umatnya. Meninggalkan kaumnya. Emang nggak boleh ya ninggalin kaumnya? Boleh. Kayak gini nih, kita di tempat kerja banyak masalah, ya udah tinggalin aja pekerjaannya. Lari dari masalah Nabi Yunus. Atau oke, lari dari masalah. Boleh nggak lari dari masalah sebetulnya? Enggak. Masalah. Atau kayak gini nih, ibu-ibu nih, misalnya lagi kesal sama anaknya, terus ibu-ibu tuh pergi, bunda pergi ya, terus pergi keluar rumah, atau ke dalam kamar, ngunci pintu, terus nangis sendirian di kamar, ada nggak? Boleh. Ada. Gitu. Boleh nggak kayak gitu? Emang nggak boleh ninggalin? Meredamkan emosi sebentar. Oke. Berarti boleh dong ya sebetulnya meninggalkan itu. Berarti poin penting dari masalahnya Nabi Yunus itu apa salahnya beliau? Marah pada kaumnya. Marah. Ya teman-teman nanti silakan dibuka ayat-ayat tentang Nabi Yunus ya. Memang di situ dikatakan Allah itu berfirman ya bahwa ketika Yunus pergi dalam keadaan marah. Saya nggak bisa baca ayatnya karena lagi berhalangan. Ketika Yunus pergi dalam keadaan marah, gitu. Dalam keadaan marah. Jadi marahnya, poinnya itu marahnya itu teman-teman. Ya. Bukan meninggalkan. Ya kalau meninggalkan kayak tadi sebentar lah, aku mau juga berhalwat dulu sama Allah, gitu ya. Mau berdoa dulu sama Allah, time sama Allah. Itu mah nggak apa-apa. Tapi masalahnya adalah marah. Ya. Jadi Nabi Yunus mundur ke belakang tuh. Kenapa ditelan ikan paus? Karena ada di perahu. Kenapa ada di perahu? Karena meninggalkan kaumnya, gitu ya. Perahunya kan kepenuhan muatan. Jadi harus ada yang ditenggelamkan, gitu. Diundi kan ya. Nah, yang keluar tuh nama Nabi Yunus terus. Akhirnya Nabi Yunus menceburkan dirinya. Dan ikan paus sudah siap melahapnya, menelannya, bukan ya. Nah, ternyata marah. Nah, disitulah alhamdulillah Nabi Yunus itu menemukan apa penyebab dia ada di perut ikan. Oh, ternyata penyebabnya adalah marah. Dan disitulah beliau menyadari kesalahannya, marah. Bukan sekedar marah itu dosa, bukan teman-temannya. Tapi apa? Karena marah itu haknya siapa? Allah. Haknya Allah. Haknya Allah marah itu. Nah, tanpa sadar, tanpa disadari, ketika marah, kita sebetulnya sedang memposisikan diri di posisi Tuhan. Di posisinya Allah, mengambil selendangnya Allah, teman-teman. Karena itu haknya Allah untuk marah. Ya. Maka ketika menyadari hal ini, Nabi Yunus mengucapkan apa? La ilaha illa anta. Nah, itu filosofinya. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Aku tanpa sadar sempat menjadikan diriku setara dengan Engkau. Mengambil selendangmu, ya. Menjadikan diriku seperti Tuhan. Kalau bahasa bebasnya mungkin begitu. Akhirnya dia mengatakan la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. Engkau suci dari menzolimi hamba. Hamba dalam keadaan sekarang nih, masalah besar ini nih, ya, itu karena hamba
menzolimi diri hamba sendiri, yaitu tadi marah sama kaumnya. Nah, pertanyaannya gini teman-teman, sebetulnya Nabi Yunus itu marahnya berapa kali kepada kaumnya? Berapa kali? 1 kali. 1 kali. Sabarnya berapa lama? Tahu nggak berapa lama beliau menasihati kaumnya? Ratus ya tahun ya? Puluhan tahun ya, puluhan tahun. Ada beberapa riwayat menjelaskan pokoknya puluhan tahun. Nah, jadi bayangkan puluhan tahun bersabar, sekali marah ditelan ikan paus. Teman-teman gimana? Berapa menit bersabar? Berapa lama marah-marahnya? Kita lebih banyak marah. Iya, banyak marah atau banyak sabar? Nabi Yunus banyak sabar, sekali marah ditelan ikan paus. Nah, jadi teman-teman coba bayangin. Kita sabarnya cuma beberapa menit, marahnya beberapa tahun. Ya Allah, gitu. Bersyukur kemarin pas ke Pelabuhan Ratu tuh nggak ditelan ikan paus loh. Ya. Kemarin ke Ancol nggak ditelan ikan paus tuh bersyukur, ya Allah. Allah paling kasih apa? Ya kasih masalah yang sekarang ada ini. Bisa jadi masalah kita sekarang itu karena kita suka marah-marah. Kita mengambil haknya Allah. Kita mengambil posisinya Allah. Ya, jadi salah siapa? Sendiri. Salah diri sendiri. Oke. Ya. Bahkan masalah kita tuh tadi ya, masalah kita itu masalah Nabi Yunus jauh lebih berat dari masalah kita. Ya. Kita merasa dalam kegelapan, Nabi Yunus lebih dalam kegelapan lagi. Bahkan 3 kegelapan, ya. Kegelapan ikan paus, perut ikan, kegelapan samudra, dan kegelapan malam. Ada satu lagi riwayat yang mengatakan 4 kegelapan. Apa 4 kegelapan itu? Karena paus yang menelan Nabi Yunus itu ditelan lagi sama paus yang lebih besar lagi. Ada yang meriwayatkan seperti itu. Nah, dan teman-teman ada satu ayat ya, kelanjutan dari kisah Nabi Yunus ini yang penting sekali untuk kita. Apa kata Allah? Seandainya Yunus tidak mengakui kesalahannya, sudah marah tadi ya, maka dia selama-lamanya akan ada di perut ikan paus sampai hari kiamat. Teman-teman, bisa nggak ditarik? Kira-kira. Seandainya kita tidak menyadari kesalahan kita, bisa jadi selama-lamanya kita ada dalam masalah tersebut. Ada nggak yang masalahnya udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ada? Nah, bisa jadi karena kita belum menyadari bahwa itu kesalahan kita. Jadi terus aja di dalam masalah itu. Nah, berarti sekarang PR-nya adalah cari apa salahnya, apa dosanya. Ya, kalau mau dikerucutkan lagi, cari ada Tuhan lain nggak selain Allah. Karena tadi Nabi Yunus menemukan ada Tuhan lain, siapa? Dirinya, tanpa sadar. Merasa jadi Tuhan, boleh marah. Makanya kalimatnya mensucikan Allah lagi, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan ya Allah selain Engkau. Hamba bukan Tuhan ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Jadi sebetulnya doa betul, permintaan apa? Permintaan maaf Nabi Yunus. Nah, jadi teman-teman coba minta maaf sama Allah ketika ada kita menyadari bahwa ini masalah ini adalah salah kita. Ya. Salah kita, salah saya ya Allah. Salah saya ya Allah. La ilaha illa anta. Saya pernah ada teman ketika saya jelasin begini, teman saya bilang gini, pantesan saya itu disuruh sama Ustadz, beliau sebelumnya konsultasi sama seorang Ustadz, kata Ustadz, zikirkan doa ini setiap hari sekian kali gitu ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, tapi karena mungkin nggak paham kenapa harus berdoa itu ya. Akhirnya masalahnya juga nggak selesai. Ketika saya jelaskan, oh begitu ya. Nah, jadi memang ketika banyak masalah silahkan terus aja fokus. Nabi Yunus itu tidak diceritakan sama sekali berdoa, ya Allah keluarkan dari perut ikan, aku mau jadi hambamu yang lebih baik lagi ya Allah, aku nggak akan marah lagi deh sama kaumku. Nggak ada kisah Nabi Yunus berdoa begitu. Terus sampai beliau dikeluarkan dari perut ikan, beliau hanya meminta ampun kepada Allah. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Salah saya ya Allah. Nah, sehingga masalah itu harus diapakan teman-teman? Kesimpulannya dicari apanya? Dicari pesan cinta. Karena
Kenapa dicari pesan cintanya? Karena tadi masalah itu kan tanda cinta dari Allah. Nah, cari pesannya. Kalau ngasih tanda cinta, ada pesannya dalam tanda cinta ini. Hadiah cinta ini ada pesannya. Di dalamnya ada pesan. Namanya hadiah ya, tanda cinta itu pasti di dalam ada pesan. Nah, kita baca dulu pesannya apa. Ya ibarat kita dikasih kado, biasanya dalam kado itu isinya ada apa? Ada sesuatu. Bisa jadi ada pesannya dulu gitu ya. Bisa jadi tuh kadonya bukan buat kita ya, buat yang lain kan gitu. Kegeeran aja nyampe ke rumah saya gitu. Kemarin juga gitu tuh ya. Siapa pelakunya? Ada sesuatu nyampe ke rumah saya kebingungan gitu. Ini siapa? Pengirimnya nggak ada gitu ya. Ya udah saya pikir ini ada orang yang sayang sama saya ya. Gitu. Dan tidak mau diketahui siapa yang memberikan, ya udah. Udah beberapa hari kemudian ada yang ngaku salah kirim ke rumah saya gitu ya. Kan nggak ada pesannya. Nah kita harus coba cari baca. Nah, jadi teman-teman sederhananya ya, membaca pesan cinta itu dicari dalam masalah kita, ada nggak Tuhan lain selain Allah di hati kita? Cari gantungan hati lain selain Allah di hati kita. Nah ini kayaknya bahasnya minggu depan. Bagaimana cara membaca pesan cinta? Ya, ada caranya. Karena itu butuh sesi tersendiri. Nah, cara membaca pesan cinta, ya. Jadi insya Allah teman-teman minggu depan hadir ya. Ajak lagi teman-temannya yang lagi pada banyak masalah, ya, ajakin. Suruh tonton dulu sesi yang ini atau sesi-sesi berikutnya silakan. Kan ada seminggu tuh ya. Ada berapa video? Mungkin ada 20 video. Silakan ditonton satu persatu. Ada 1 minggu berarti kalau 20 video. 1 hari berapa video ya? Nggak apa-apa, bisa sambil-sambil didengarkannya ya. Asal jangan sambil tidur, pasti nggak bisa didengarin. Nah, jadi teman-teman, ibaratnya, kalau mau diibaratkan, masalah itu seperti, tadi kan ibaratnya ada dunia dengan ujian sekolah itu ya. Masalah itu seperti soal. Ya, ibarat ujian itu soalnya. Masalah itu adalah soalnya. Nah, teman-teman dulu pas ujian, soalnya diapakan? Pak ujian? Dibaca dulu. Baca dulu, alhamdulillah. Karena banyak teman-teman yang langsung menjawab, ya. Kalau dapat soal diapain dijawab katanya. Nah, itu salah fatal, ya. Kesalahan yang fatal. Karena kalau dapat masalah jangan langsung dijawab, tapi dapat soal jangan langsung dijawab, tapi dibaca dulu soalnya. Ya. Karena kalau dapat soal langsung dijawab, kira-kira jawabannya benar apa salah? Salah, nggak nyambung. Nggak nyambung, ya. Misalnya pertanyaannya 2 kali 2 berapa? Jawabannya mie goreng. Kan nggak nyambung. Karena kita nggak dibaca, ya. Sehingga apa, muter-muter aja masalahnya, malah tambah banyak masalah lagi, gitu. Sehingga kalau kita jawabannya salah, nilainya itu 0. Kalau nilainya 0, remedial. Ya, teman-teman. Jadi sekarang yang masalahnya udah 10 tahun punya masalah itu aja. Kemungkinan memang lagi remedial, ya. Remedial lagi, gitu ya. Karena salah terus jawabannya, nggak mau baca pesannya. Nah, tidak mau baca soalnya. Nah, insya Allah minggu depan kita akan belajar bagaimana membaca soal. Karena baca soal ada tekniknya kalau soal kehidupan. Ya. Nggak kayak soal ujian. Ya tinggal dibaca aja, gitu ya, terus diisi. Dan kerennya lagi, teman-teman, kalau soal ujian sekolah tadi ya, kita nggak boleh nyontek. Tapi kalau ujian dunia, wajib nyontek, ya. Allah mewajibkan kita untuk nyontek. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Harus nyontek. Nah, jadi berbahagialah. Karena kalau ujian dunia wajib nyontek. Bahagia, coba bayangin kalau Allah bilang kamu tuh diuji, udah dapat pelajaran yang nggak boleh nyontek. Sok sekarang ujian kehidupannya dijawab sendiri gitu ya. Wah, itu namanya tambah kacau lah gitu ya. Karena kadang-kala kita udah lupa dengan teori-teorinya. Atau kadang-kala kita udah tahu sih, ini harus disabarin, ya, ini harus begini-begini. Tapi kok sulit banget ya. Nah, kita kan butuh nasihat. Kita butuh penguatan, butuh motivasi lagi, butuh refresh lagi tentang materi itu. Sehingga bisa menjawab soalnya dengan benar, dengan baik. Nah, ini ya teman-teman, hari ini pembahasan kita. Jadi intinya ketika kita memandang masalah itu dari sudut yang lain, maka kita bisa mendapati masalah kita ternyata adalah anugerah
anugerah dari Allah, ya, tanda cinta dari Allah. Nah, sehingga dalam hal ini kita bisa bersyukur, dan syukurnya itu insya Allah bisa membuat kita mudah bersabar, lebih mudah lagi bersabar dibandingkan sebelumnya. Ya, karena semuanya adalah salah kita, bukan salah dia. Nah, dan untuk menganggap itu adalah salah kita, kadangkala bagi sebagian orang itu juga memang butuh energi. Ya. Apalagi kalau kita udah merasa dizoliminya bertahun-tahun. 10 tahun kan masalahnya, udah 15 tahun kan masalahnya, ya. Berapa lama kita merasa dizolimi? Dan kita sekarang harus membalikkan mindset kita bahwa kita yang salah, bukan dia. Pasti kita ada yang salah. Nah, insya Allah minggu depan kita akan bahas bagaimana cara membaca pesan cinta, sehingga kita nggak salah baca soal dan menjawabnya tidak salah. Ya. Karena bahkan jadi teman-teman bisa jadi walaupun kita sudah membaca pesan cintanya, tetap aja jawabannya salah. Betul nggak? Berarti PR-nya apa? Setelah membaca pesan cinta, kita harus pastikan kita itu bisa jawab. Ya, pastikan dulu dirinya bahwa kita mampu menjawab. Baru kita jawab, baru cari solusi gitu loh. Menjawab soal itu berarti kan cari solusi. Baru melaksanakan solusi-solusinya. Jangan langsung solusi-solusi tapi pesannya nggak dibaca. Ya, maka hutangnya nggak lunas-lunas, anaknya juga terus aja bikin kesel, ya. Terus apa lagi? Ya gitu, mertua juga sama mertua kayak kucing-kucingan gitu ya, sama ipar apalagi mungkin gitu, atau sama orang tua sendiri ya. Bayangkan kalau sama orang tua sendiri musuhan, itu kan sesuatu yang ya Allah gitu ya, sedih banget. Dan kita juga kesulitan gitu, kebingungan harus apa, mungkin belum pernah baca pesan. Kita fokus solusi dan solusi. Itu ya teman-teman, hari ini sampai di sini dulu pembahasannya. Jadi silahkan tersenyum, karena teman-teman sedang mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, senyumnya senyum 228 dong. 2 ke kiri, 2 ke kanan. Ditahan 8. 8 apa Tani? 8 detik. 8 detik. Ya, 8 menit nanti nggak bisa balik lagi. Pagi kalau 8 jam. Kering nanti. Masuk angin. Oh, gitu deh. Oke, Tani, mangga diserahkan ke Tani acaranya. Mau ada tanya jawab atau curhat atau gimana? Silakan. Oh ya, mangga. Baik teman-teman, alhamdulillah materi sudah selesai dari Bu Dewi. Silakan sekarang sesinya untuk teman-teman, jika ada yang mau bertanya di chat boleh, atau mau langsung menyalakan mic-nya boleh. Untuk teman-teman di FB pun silahkan boleh bertanya di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya bacakan di Facebook-nya. Mangga silakan teman-teman. Ya tadi coba dilihat di chat dulu, Tayani ada yang nanya-nanya nggak? Mungkin Bu Ires atau Tayani yang baca aja. Ya, jadi sambil nunggu yang bertanya, ada nggak yang ngacung nih? Teman-teman silakan video-videonya bisa dilihat di FB Pembuktian Cinta ya. Nanti japri aja Tayani untuk dapat linknya. Di situ banyak video-videonya pejuang subuh ya, silakan. Ada yang bertanya? Untuk saat ini belum ada yang bertanya. Bu, saya Bu. Oh iya, silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rizka Bu Dewi. Sehat. Oh iya. Alhamdulillah, maksudnya barusan ketika nge-review tentang materi ini lagi, jadi saya baru jadi paham Bu, maksudnya ternyata dari kisahnya Nabi Yunus itu, ketika Nabi Yunus dimakan ikan paus, berarti itu sebetulnya salah satu cara Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari masalah terbesar juga ya Bu. Jadi ketika misalnya tuh nggak ada ikan paus yang memakan, bisa saja Nabi Yunus meninggal di tenggelam gitu kan ya. Iya, iya. Telan samudra, berarti kan ibaratnya tuh dengan Nabi Yunus diuji sebegitu besarnya ditelan ikan paus gitu kan, ada di 3 kegelapan, itu ternyata cara Allah menyelamatkan Nabi Yunus juga gitu kan, jadi punya kesempatan untuk bertaubat. Berarti Bu, sebetulnya ketika ada masalah apapun, untuk bisa keluar dari masalah itu
berarti Allah itu menginginkan kita untuk bertaubat ya Bu ya. Maksudnya tuh untuk pengakuan apa dosa kita. Begitu bukan Bu? Iya. Ya, pertanyaannya itu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi memang hakikatnya seperti itu. Betul ya tadi. Jadi saya juga diingatkan juga ya dengan pernyataan dan pertanyaan dari Rizka ini gitu ya. Bahwa memang betul gitu. Jadi teman-teman, masalah kita saat ini, apapun masalahnya, ya seberat apapun rasanya, ini adalah masalah terbaik yang Allah berikan di saat ini. Di saat ini. Masalah terbaik buat kita yang Allah berikan di saat ini. Terbaiknya dari sisi apa? Salah satunya dari sisi bahwa sebetulnya dengan masalah ini, Allah lagi selamatkan kita dari masalah lain yang lebih besar lagi. Tertipu. Alhamdulillah ditipunya sekarang. Coba ditipunya nanti pas investasinya udah 100 triliun misalnya. Tambah pusing nggak? Karena Allah tahu ini orang sekitar kita orang yang tidak amanah gitu. Jadi ketipunya sekarang. Kita tahu ketipunya sekarang. Ya bersyukur nggak? Coba ketipunya kalau udah 100 triliun. Sekarang baru 100 juta. Ya baru gitu ya. Yang baru 100 juta aja rasanya gimana? Aduh, sakitnya di mana? Pusingnya di mana ya? Nah, gitu. Jadi betul, apapun masalah kita saat ini adalah yang terbaik dan itu bisa jadi sedang Allah cegah dari masalah jauh yang lebih besar lagi. COVID begitu juga ya. Allah rumahkan kita kan, Allah paksa kita di rumah, lebih banyak di rumah. Bisa jadi kalau kita di luar rumah banyak musibah lain, lebih besar lagi. Tambah lalai, tambah lupa sama Allah gitu ya. Jadi dirumahkan. Jadi lebih banyak takarub sama Allah kan. Nah, dan terutama ya kalau dikembalikan kepada ayat Asy-Syura ayat 30 tadi ya, bahwa masalah apapun adalah karena dosa-dosa kita, maka harusnya apa? Ketika kita dapat masalah ya ingat dosanya. Minta maaf sama Allah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ini semua masalah terjadi karena dosa-dosa hamba. Ya, bisa jadi dosanya apa di masa lalu ya. Sejak balik sampai sekarang teman-teman, sejak kapan menutup auratnya tertib? Ya, itu kan dosa besar bagi perempuan. Banyak sekali dosanya. Atau marahnya udah berapa kali? Dari dosa marah aja. Ya, Nabi Yunus cuma sekali marah telan ikan paus. Ya. Kita marahnya berapa kali dan pernah nggak beristighfar atas marah kita? Jangan-jangan kita terus aja nyalahin orang, merasa kita benar dengan kemarahan kita. Nah, wajar nggak akhirnya dikasih banyak masalah? Maksudnya apa? Karena Allah tuh sayang, teman-teman ya. Di surat Asy-Syura ayat 30 tadi ada kelanjutannya kan ayatnya apa? Allah itu menghapuskan sebagian besar dosa. Ya. Jadi dalam tafsirnya dijelaskan bahwa ya dalam penjelasan ayat ini Allah itu menghapuskan dosa yang secara otomatis tanpa diminta itu tuh banyak sekali. Ya. Bisa jadi di atas 80%, 90% itu dosa kita itu tanpa kita minta Allah mengampuninya. Otomatis diampuni. Allah mengampuni sebagian besar dosa. Itu ya kata Allah. Tanpa kita minta. Allah mengampuni karena itu sifat rahimnya Allah ya, sifat rahman dan rahimnya Allah sama kita tanpa diminta. Nah, sisa-sisa dosanya Allah hapuskan dengan cara apa? Allah hapuskan dengan cara Allah berikan masalah, Allah berikan musibah yang berupa masalah. Sisa dosanya lah teman-teman, bisa jadi sisa dosanya cuma 1%, bisa jadi, atau mungkin bisa jadi 0,01% sisanya yang sedang kita rasakan gelap ini, pedih ini, itu cuma dari sisa saja. Dari sisa dosa-dosa kita. Yang Allah menginginkan dihapus dengan masalah. Karena kalau Allah mau, ya nggak dihapus dengan masalah juga. Hapus aja semua. Gitu ya. Dibikin senang aja terus hidupnya, nggak dikasih masalah. Tapi itu ternyata masalah juga kalau dibikin senang terus gitu ya. Takutnya istidraj. Nah, atau jadi lupa diri sama Allah. Ya karena senang terus. Jadi lupa bersyukur, jadi kufur nikmat, bisa jadi begitu. Nah, intinya Allah itu cara menghapuskan dosa salah satunya dengan dikasih masalah. Sisa dari dosa-dosa kita tadi dengan masalah, teman-teman. Bayangin coba, sisa dosa dihapusnya dengan masalah yang kita anggap berat sekali. Bayangin, kalau semua dosa Allah hapus dengan masalah, ada hamba Allah yang kuat nggak menanggungnya? Dari sisanya aja kita rasanya tersiksa, rasanya putus asa ya, seringnya gitu ya, gitu.
Dan itu dari sisa dosa. Gimana kalau semua dosa Allah hapus dengan masalah? Atau Allah hapusnya semua dosa kita di akhirat? Ya Allah, nggak ada yang sanggup teman-teman. Hancur manusia itu. Ya. Makanya Allah sayang sekali. Dikasih masalah itu karena Allah sayang. Itu karena Allah sayang sama kita. Makanya masalah itu anugerah. Makanya tadi sahabiah tadi nggak pengen keluar dari masalah, menikmati masalahnya. Atau mungkin berharap ada masalah lagi nggak? Oh ya Allah kasih masalah lagi dong. Ada nggak yang gitu? Enggak ya, udah banyak masalahnya ya. Kan aja luar biasa. Ya. Nah kita mau sampai level mana? Level bersabar, bersyukur, atau tidak ingin keluar dari masalah? Itu pilihan kita. Tapi tolong catat ya, tidak ingin keluar masalah itu maksudnya kayak kasus yang positif aja, sakit gitu ya. Kalau hutang ya dilunasi lah gitu ya. Tapi ya itu maksudnya ini prosesnya itu untuk mencari solusi pun harus ada kesabaran. Nah itu nanti salah kita akan belajar proses ikhtiarnya ya seperti apa yang benar, ya. Ikhtiar yang bersabar seperti apa. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan terus ya untuk kita untuk belajar lagi dan saya bisa nge-share sama teman-teman. Ya, amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Jadi memang betul ketika ada masalah itu Allah cuma menginginkan kita kembali dan minta maaf sama Allah. Minta maaf. Dan setelah itu apa? Dan luar biasanya lagi, maha baiknya Allah itu setelah kita dihapuskan dosa dengan masalah musibah tadi, Allah berikan apa? Allah berikan pahala ya. Untuk hamba-hambanya yang ridho, yang bersabar. Harusnya gini, harusnya ya secara logika, kalau mau pakai logika, udah syukur loh diampuni Allah juga, gitu nggak? Udah syukur loh kalau Allah mau mengampuni dengan masalah. Nggak dikasih pahala juga, udah cukup lah kita diampuni gitu ya, udah syukur banget. Harusnya kan begitu, tapi ternyata maha baiknya Allah nggak cukup diampuni, kalau kasih pahala, kalau kasih surga. Luar biasa, kurang apa ya. Kurang apa Allah itu baiknya sama kita. Kita aja yang kurang banget sama Allah ya. Kurang bersyukur, kurang bersabar, kurang berbaik sangka, kurang yakin, kurang pasrah, kurang ikhlas. Betul nggak? Kurang cinta terutama. Ya, udah Rizka, begitu mungkin yang dimaksud penjelasannya. Ya Ibu, jazakallah. Jadi lebih paham lagi sekarang. Berarti intinya harus taubat yang didahulukan ya Bu ya, baru cari cara lain untuk ikhtiar. Ya. Bahkan kalau lihat Nabi Yunus nggak cari cara sama sekali. Ya. Berarti bukan saya mengajak teman-teman nggak usah ikhtiar, bukan ya. Bukan. Fokusnya ini loh, fokusnya minta maaf. Maka ketika kita fokus minta maaf, Allah akan membukakan solusi yang luar biasa. Kalau kita fokusnya cari solusi, bukan cari minta maaf, susah cari solusinya. Ya, nggak dapat biasanya, muter-muter aja masalahnya. Ya. Dikasih ke ustadz sana nggak mempan juga, pesantren yang di sini nggak mempan juga gitu ya. Apa tuh gitu? Karena muter-muter fokusnya di solusi, bukan fokus di meminta maaf. Solusi mah udah disiapin, inna ma'al usri yusra. Udah disiapin. Masalahnya kenapa belum terbuka solusinya? Kitanya salah fokus, bukan fokus minta maaf. Ya, teman-teman, berhentilah. Udah. Ya, berhenti dulu, cari solusi, berhenti. Ya. Sekarang fokus cari Allah. Ya. Cari ridhonya, cari ampunannya. Fokus ke situ. Insya Allah nanti Allah bukain kok. Solusi yang luar biasa. Ya. Oke. Mangga, ada pertanyaan lagi Tiani di grup enggak? Di grup belum ada. Di Facebook belum. Ya, alhamdulillah. Oke, kalau enggak, udah jam 7 juga. Ya, atau mau dikasih kesempatan satu lagi, mau dihitung Tani berapa hitungan? Hitungan kelima boleh hitungan kelima. Ini di sini ada Bu Mariati. Ini angkat tangannya baru apa dari tadi? Saya baru fokus soalnya. Ada yang angkat. Oh dari tadi. Dari kemarin. Tidur dari tadi soalnya. Baik, teman-teman, jika ada yang ingin bertanya lagi, silahkan saya hitung sampai hitungan 5 ya. Jika tidak ada yang menyalakan mic-nya untuk bertanya, maka dianggap tidak ada pertanyaan. Bukan, Bu Mariati mau nanya atau gimana? Enggak. Itu ada Bu Rika tuh, Bu Rika Yulianda. Mangga Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kok nggak kelihatan orangnya? Biar dengar suaranya Teh. Ini Teh, saya jadi teringat nih sebenarnya. Pernah saya terbersit, kan sakit itu sebagai penggugur dosa ya. Nah, saya ini udah lama kayaknya nggak ada ngerasain sakit yang gimana gitu ya. Nah, sekarang dikasih sakit di tangan, kayak alergi gitu, sampai mau cuci piring pun harus pakai sarung tangan. Jadi lumayan terkendala lah untuk aktivitas. Nah, itu gimana ya Teh? Terbersit perasaan kok saya nggak ada dikasih sakit ya, pengen juga dikasih sakit. Nah, itu gimana ya Teh? Gimana? Pertanyaan terakhirnya boleh diulang? Kepengen sakit gitu sebagai penggugur dosa. Nah, sekarang dikasih sakit tangannya sehingga apa ya, untuk terkendala lah, cukup terkendala untuk melakukan kegiatan yang lain. Kira-kira apa kalau keinginan pengen sakit itu sebenarnya baik nggak ya Teh? Iya. Ya, itu pertanyaannya ya, keinginan pengen sakit. Nah, Masya Allah ya, satu sisi gitu ya, satu sisi berarti kalau udah dapat feel-nya nih, maksudnya udah dapat bahwa sakit itu penggugur dosa ya, dan memahami bahwa kita banyak dosanya, jadi kepengen sakit gitu ya. Saya lupa hadisnya atau ayatnya, mungkin teman-teman ada yang ingat ya, tapi intinya memang kita tidak boleh meminta musibah atau meminta sakit, ada ya. Cuma saya lupa ayatnya, karena udah lama sekali saya membaca ini dan tidak menghafalkan memang ayatnya gitu ya. Itu cuma sekilas aja baca gitu. Tidak boleh meminta, tapi ketika diberi maka bersabar. Nah, jadi meminta itu, meminta musibah, meminta sakit, silakan itu beristighfar ya, karena tidak boleh, dilarang oleh Allah. Jadi seolah padahal gitu ya, Allah itu bisa dengan cara lain mengampuninya. Karena itu haknya Allah gitu. Mengampuni dengan cara itu haknya. Ya, haknya Allah. Allah pengennya dengan cara apa? Ya haknya Allah gitu ya. Karena Allah kepada hambanya itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda senangnya, misalnya ya, tadi sama Bu Rika ya. Allah senangnya menghapus dosanya dengan cara dikasih masalah mungkin dengan anaknya, dengan siapa gitu ya. Atau sekarang dikasih dengan, karena ini mah meminta juga ya, karena meminta juga, dan Allah memilihnya di tangannya. Ternyata setelah di tangan, kita beda lagi mintanya. Kita pengennya sakitnya jangan di sini ya Allah gitu kan gitu ya. Padahal kan haknya Allah mau ngasih sakitnya di mana. Walaupun rasanya sama ya, sakit apapun rasanya itu di hati ya, nggak nyaman. Rasanya di hati nggak nyaman. Ada kala bikin sedih sakit itu. Walaupun sakitnya di tempat manapun. Nah, itu teman-teman ya. Jadi Bu Rika nggak boleh meminta itu, tapi ketika diberi kita lakukan yang harus kita lakukan. Ya, bersyukur atau bersabar. Nah itu. Ya. Bersyukur dikasih di tangan ya Teh. Oh iya, udah cukup ya. Nanti nggak minta lagi. Gitu ya. Karena ternyata nggak bisa apa-apain sampai harus pakai ini. Dan betapa, dan ya teman-teman salah satunya juga tidak dalam masalah itu sebenarnya banyak hikmah yang bisa kita ambil ketika dalam masalah ya. Tadi ya hikmah yang ditanyakan sama Rizka itu ya, maksud hikmahnya adalah memang kita diminta bertaubat. Kedua apa? Kita diminta bersyukur. Ya, bersyukur, mensyukuri ya. Ternyata ya Allah, setelah kita dikasih gatal ya, tangannya alergi, baru kerasa betapa nikmat tidak alergi itu nikmat banget. Pernah nggak kita berdoa, ya Allah, alhamdulillah tangan saya nggak alergi, tangan saya nggak kena herpes, tangan saya nggak gatelan, tangan saya nggak centangan, tangan saya nggak ini. Pernah nggak gitu? Bersyukur. Nah, berarti kan ketika dikasih masalah bersyukur banget ya. Harusnya coba ketika anaknya yang sulit bangun itu kita syukuri. Gimana? Coba cara bersyukurnya gimana? Alhamdulillah ya Allah gitu ya. Saya teh punya anak, teman saya mah di luar sana tuh lagi nangis-nangis itu itu sampai bayi tabungnya gagal lagi. Alhamdulillah dikasih anak. Gitu ya. Alhamdulillah masih hidup, anaknya sehat gitu ya. Anak orang juga kena narkoba. Ini mah cuma sulit bangun doang. Cetek gitu ya. Ya gitu. Nah, dibikin ringan.
Ya Allah, alhamdulillah ya anak saya itu cuma ngegores mobil saya gitu ya. Coba mobilnya dirampok orang gitu misalnya ya. Jadi anak ngegores mobil nggak usah diomelin. Saya mobil apa saya anak? Ya. Mobil mah gampang, cari aja gitu ya uangnya lah. Nggak usah pakai uang juga bisa ya betulin mobil. Goresannya lagi pula kan bagus lah, ada goresannya, ada lukisan indah, alami. Kelihatan mobilnya suka dipakai gitu loh ya. Dan mobil ramah anak ya. Kayak mobilnya suami tuh kalau pernah diparkir di sekolah itu ya isinya itu gitu ya. Isinya lukisan-lukisan anak sekolah gitu ya, pakai batu. Nikmat banget kan lihatnya itu. Itu masa mau dimarahin anak-anaknya. Ya itu anggap aja ya berarti mobil ramah anak gitu ya. Silakan. Mau dong jadi anak-anak biar bisa ngelukis. Cuma kadang suka telat menyadarinya, kadang sadarnya itu suka telat. Iya. Ya berarti bukan sabar, memang sadar ya kalau telat itu ya. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah walaupun telat sadar. Akhirnya sadar. Coba ada yang nggak sadar-sadar gimana? Pingsan terus gitu dia itu ya. Nggak sadar-sadar itu kan lebih bahaya. Alhamdulillah Allah kasih sadar. Sehingga kita bisa beristighfar, bersyukur gitu kepada Allah. Ya. Gitu ya teman-teman. Udah Teh. Makasih Teh. Udah, saya mau bikin sarapan. Bu Dewi, apa nih? Ada yang manggil? Boleh nggak satu aku lagi? Ya udah deh. Aku boleh nggak Bu Enas? Ya boleh. Ya Bu ya. Iya. Begini Bu, aku kan punya saudara, anaknya sekarang lagi terponis kena kanker darah ya. Masya Allah, ya subhanallah. Usianya baru 8 tahun. Gimana cara menolong dia gitu Bu? Untuk istilahnya menolongnya dengan cara gimana dulu gitu? Untuk menyadarkan kalau misalkan masalah dia itu merupakan anugerah dari Allah, atau misalkan itu ada pesan cintanya dari Allah, seperti itu Bu. Kan sekarang kesulitannya luar biasa ya. Kesulitannya luar biasa, udah istilahnya single parent, mengurusi anak yang terkena penyakit kanker darah udah stadium 4 gitu, udah bolak-balik ke rumah sakit gitu. Jadi cara ininya gimana ya Bu ya kira-kira? Iya, Masya Allah ya. Subhanallah ya. Dengar masalah yang barusan, kira-kira teman-teman bersyukur nggak dengan masalah kita sekarang? Berat mana? Nah, jadi memang terutama ya kalau kita mau membantu orang lain itu diajak dibantu membaca pesan cintanya, memang harus gimana pun caranya dibantu dia merubah mindset atas masalahnya, sehingga yang terutama itu kan hatinya jadi lebih ringan dulu menghadapi masalahnya. Dan kalau nanti solusinya bagaimana, solusi seberat apapun gitu ya, akan dijalani ketika hatinya sudah ringan menghadapi itu. Jadi justru yang paling utama itu adalah kalau udah kayak begitu, dukungannya itu dukungan ya yang berupa memang moral ya, dukungan yang sifatnya itu tadi membuat dia itu menghadapi masalah ini nyaman. Itu harus dirubah mindsetnya. Sampaikan aja, mungkin udah disampaikan di forum ini salah satunya gitu ya, supaya dia lebih bisa ringan lagi melangkah menghadapi semuanya. Dan mungkin nanti itu nanti sebetulnya ini minggu depan dibahasnya ya insya Allah terkait gimana cara baca pesan cintanya. Nah, bisa jadi ya masalahnya di anak. Mungkin Allah tidak pengen kita terlalu mencintai anak kita. Hakikatnya apa? Allah ingin menunjukkan bahwa ini milikku. Ya, diapain aja terserah aku gitu. Dan bisa jadi besok diambil pun itu terserah aku gitu. Dan kelelahan beliau ya harus bolak-balik ke rumah sakit, ya kepedihannya, mungkin single parent dan seterusnya. Itu cara Allah menghapus dosa-dosanya. Itu caranya Allah. Tidak akan ada yang Allah sia-siakan sedetik pun gitu. Ikhtiar dia. Nah, karena bisa jadi masuk surganya bukan karena salatnya, bukan karena saumnya, tapi karena dia bolak-balik ke rumah sakit gitu ya, mencoba berikhtiar menyembuhkan hamba Allah yang dititipkan kepadanya. Nah, jadi mungkin bahasanya bisa diganti anak saya. Nah, kadang-kadang kan anak saya itu rasa kepemilikannya jadi tinggi, milik saya. Tapi bisa dengan kata yang lain, coba
yang tadi mungkin salah satunya, ini hamba Allah yang dititipkan ke kita. Jadi kita sedang mencoba mengobati hambanya Allah. Ini miliknya Allah. Kita hanya bisa ikhtiar karena ini miliknya Allah, berarti yang bisa nyembuhin juga Allah. Ya. Ketika kita berjalan ke rumah sakit, sebetulnya itu sedang Allah yang membantu kita mudah ke rumah, ya bisa ke rumah sakit datang itu bukan dimudahkan sama Allah, ada mobilnya, ada apanya gitu, walaupun memang atau harus menghutang, itu pun ada yang menghutangi, itu juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang hidup di era kapitalis itu serba sulit ya teman-teman ya. Habis jatuh tertimpa tangga. Ya, mau berobat mahal. Single parent nggak ada yang nafkahi dan seterusnya. Ya. Memang solusinya memang solusi individu tuh yang paling mungkin ya itu aja. Kita coba baca pesan cintanya, kemudian kita sadari bahwa artisnya itu kita, pemeran utamanya kita, ya si ibu itu. Nah si anak itu juga pemeran utama bagi dirinya sendiri gitu ya. Masalahnya, sakitnya adalah figuran-figuran yang Allah hadirkan. Nah nanti mungkin bisa di ini juga Bu, terkait nanti kalau di konsep self healing itu ya ada bahwa kalau anak sakit itu kemungkinan ada terpapar dari emosi orang tuanya, ya, emosi negatif orang tuanya. Coba nanti japrian aja sama saya ya, mungkin orang tuanya menyimpan emosi negatif, ya. Jadi biasanya justru anaknya sembuh ketika emosi negatif orang tuanya sembuh. Anaknya nggak perlu babat lagi. Banyak sekali testimoni yang begitu. Jadi fokusnya bukan nyembuhin anak, nyembuhin ibunya terutama. Ibunya punya luka batin banyak nggak? Bu, insya Allah ibu bisa bantu kan? Kenapa? Bu, insya Allah ibu bisa bantu ya. Bisa bantu untuk MSH-nya orang tuanya gitu, ibunya terutama. Ya, bismillah lah, mudah-mudahan Allah izinkan ya. Nanti WA-an aja ya Bu ya. Nah, ya. Tapi intinya ya gitu, kita bantu secara moral aja. Karena orang, ingat ya, saya pernah menyampaikan bahwa kalau orang lagi banyak masalah, jangan diperintah, jangan disuruh-suruh yang lain. Sabar ya. Ya tahu harus sabar, tapi ketika kita justru bilang sabar ya, kadang-kala efeknya itu jadi tambah beban ke dia. Tanya aja, saya bisa bantu di sebelah mana? Nah begitu, banyak dukungan, banyak ingat pahala dari Allah ya. Disampaikan keutamaan-keutamaannya, kemuliaannya. Nah seperti itu. Kemuliaan apa? Seseorang yang Allah angkat derajatnya lewat pahala itu, lewat musalah itu gitu. Nah itu teman-teman, Bu Anas ya, nggak panjang-panjang dari saya karena udah 7:04, kasihan juga mungkin ada yang mau melakukan aktivitas lain. Nah. Makasih ya Bu ya. Sami-sami Bu Wa'iyaki. Tayani, enggak? Enggak. Udah nih. Nggak tahu mau ngapain. Baiklah, sebenarnya masih ada satu pertanyaan, mungkin nanti dibahasnya minggu depan kali ya Bu Dewi ya. Insya Allah, di-save aja pertanyaannya. Ya, insya Allah di-save. Baik, terima kasih teman-teman dan Bu Dewi sudah menemani kita di forum Pejuang Subuh hari ini dan pagi ini. Baik, teman-teman, mari kita baca doa bersama-sama sejenak ya. Kita angkat kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Allah, pemilik langit dan bumi. Duhai Rabbul Alamin, Allah pemilik alam semesta yang tidak pernah mati dan sentiasa kekal. Allahumma ya Allah, curahkan kami kesabaran agar kami mampu menjalankan amanah-Mu. Curahkan kami keteguhan agar kami mampu tegar menerima amanah-Mu. Allah ya Allah, curahkan kami kesabaran agar kami mampu menerima segalanya. Lapangkanlah hati kami agar kami ikhlas menerima qada-Mu ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Insya Allah kita kembali lagi di Pejuang Subuh minggu depan. Kita tutup kajian pagi ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, Tayani. Jazakallahu Tayani, Bu Dewi, sampai jumpa. Sami-sami. Izin live Ibu. Semoga semuanya silakan beraktivitas kembali.